Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak kisah inspirasi dalam Islam yang terkadang luput dari pandangan. Apa dan bagaimana kisah itu terekam dengan baik dalam sejarah? Hanya menunggu waktu bagi kita untuk menjelajahinya. Kisah Balukiyah merupakan sebuah kisah yang menginspirasi. Namun sayangnya, kisah ini masih luput dalam ruang Islam. Apa dan bagaimana sebenarnya yang terjadi? Siapa keturunan Balukiyah dan di daerah mana? Jauh sebelum masa Nabi Muhammad SAW, terkisah seorang pemuda bernama Isya. Ia merupakan keturunan Bani Israel yang kerap membaca kisah terdahulu. Beliau juga merupakan seorang ulama. Dari begitu banyak kitab yang ia baca, ia pun banyak menuliskan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW dalam selembaran kala itu. Ia meletakkannya dalam sebuah peti terkunci. Kuncinya kemudian ia letakkan di tempat yang sulit untuk ditebak. Isya merupakan seorang anak bernama Balukiyah. Ia ingin anaknya menjadi ahli hukum di kalangan Bani Israel dalam wasiatnya. Namun setelah Isya meninggal, Balukiyah langsung melihat adanya peti terkunci. Ia menanyakan pada ibunya tentang keberadaan kunci itu, namun ibunya tidak mengetahuinya. Akhirnya Balukiyah menghancurkan kuncinya dan peti itu pun terbuka. Ia mulai membaca huruf demi huruf yang ia temukan di sana. Terdapat beberapa sifat Nabi Muhammad SAW, termasuk tentang kisahnya sebagai Nabi penutup. Ia pun memutuskan untuk mencari Nabi Muhammad SAW setelah sebelumnya melaporkan masalah itu ke kaumnya Bani Israel. Sontak tentu saja hal itu mengejutkan kaumnya. Balukiyah memutuskan tidak akan kembali sebelum berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Pemuda itu sudah tidak memiliki ayah dan hanya memiliki seorang ibu. Di akhir kisahnya, ia akan kembali pada ibunya setelah 50 tahun tidak berjumpa akibat perjalanannya yang ingin menemui Nabi Muhammad SAW. Kisah inspiratif Balukiyah bertemu dengan Nabi Khidir. Dalam perjalanan mencari Nabi Muhammad, begitu banyak hal yang membuat Balukiyah takjub. Kisah Balukiyah ini tidak dapat diperkirakan apakah terjadi di dunia atau di akhirat. Kondisi terjadinya hampir di luar nalar manusia. Awalnya, karena terlalu sangat ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, Balukiyah menempuh perjalanan bertahun-tahun dan itu tidaklah mudah. Awalnya ia bertemu dengan sesuatu yang mirip seperti ular yang besar dalam sebuah jazirah. Dengan sopan ia mengucapkan salam atasnya. Sekelompok ular itu menanyakan asal muasal Balukiyah, dan ia pun menjawab jika berasal dari Bani Israel. Kelompok ular besar itu berkata bahwa merekalah yang menjaga para ular di bumi. Jika tidak demikian, maka ular-ular itu pasti akan menyerang umat manusia. Balukiyah merasa amat takjub dengan kejadian itu. Namun ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Sampai akhirnya 7 lautan ia lalui, hingga akhirnya ia menemukan sebuah jazirah berisi pohon dengan kurma emas. Namun pohon itu memintanya untuk menjauhinya. Balukiyah pun menurutinya. Muncullah sekelompok jin membawa pedang yang tajam. Ia menanyakan asal-usul dan identitas Balukiyah. Ia pun menjawab dengan santun. Ketika Balukiyah kembali bertanya kepada mereka, mereka pun menjawab bahwa mereka adalah sekelompok jin yang beriman kepada Allah. Allah menugaskan mereka untuk turun ke muka bumi untuk memerangi jin kafir. Begitulah pertemuan mereka yang membuat takjub kembali. Saat melanjutkan perjalanan kembali, ia bertemu dengan malaikat yang sangat besar, di mana kedua tangannya seakan menutupi celah barat dan juga timur.
Kemudian dengan pertanyaan yang sama, Balukia menjawab dengan sopan. Malaikat itu pun berkata jika ia juga bertugas mengatur waktu siang dan juga malam. Melanjutkan kembali perjalanannya, ia mendengarkan seorang malaikat berkata, "Tidak ada Tuhan selain Allah." Kemudian kembali mereka saling memperkenalkan diri, hingga akhirnya Balukia mengerti bahwa itu adalah malaikat pengatur angin. Bertemu dengan Nabi Khidir dalam kisah Balukia. Perjalanan masih berlanjut. Setelah ke Gunung Qaf, ia pun bertemu dengan malaikat. Ia pun ke laut dan bertemu dengan ikan yang memberinya sepotong roti. Masih terus berjalan, ia menemukan sebuah burung besar yang cantik hinggap di atas pohon. Ia adalah burung yang Allah tugaskan mengantarkan makanan untuk Ibu Hawa dan Nabi Adam. Namun ternyata tidak hanya Nabi Adam dan juga Ibu Hawa yang datang untuk makan, namun juga Nabi Khidir. Ia pun memutuskan menunggu Nabi Khidir. Beliau datang dengan berpakaian putih. Balukia dengan senangnya menyapanya. Ia berkata tujuan perjalanannya. Namun Nabi Khidir berkata bahwa ia tidak akan dapat menemukan Nabi Muhammad SAW. Beliau masih lama turun ke bumi. Hingga akhirnya Nabi Khidir menawarkan padanya untuk mengantarkannya kembali pada ibunya. Dengan mata tertutup, tak lama setelah itu Balukia telah sampai di sebelah ibunya. Ibunya pun sangat terkejut dan mendapati anaknya diantarkan oleh burung putih dan kemudian pergi dengan sangat cepat. Kisah Balukia mencari Nabi Muhammad SAW. Menurut sebuah kisah, Balukia memiliki usia hingga ribuan tahun. Setelah 50 tahun berkelana mencari keberadaan Nabi Muhammad, ia pun mendapatkan titik terang perihal itu. Akan tetapi semua kisah yang ia temukan dalam perjalanannya terasa begitu menakjubkan, hingga ia ceritakan semuanya pada kerabat Bani Israel. Kisahnya pun masuk dalam sejarah dan menjadi kisah termasyhur. Dalam kisahnya bersama dengan Nabi Khidir, memang tidak lama seperti Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Akan tetapi, setidaknya ia mendapat kedermawanan dari Nabi Khidir. Konon, Nabi Khidir tidaklah ramah kepada Nabi Musa. Sungguh kisah ini sangat menginspirasi dan menakjubkan kebesaran tekad dari seorang pemuda untuk mencari sosok Nabi Muhammad SAW. Namun sebenarnya ia ingin memastikan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Kisah Balukia dalam Al-Quran memang seperti dongeng dan tidak munasabah. Dalam kisah Hasib Barimudin muncullah kisah mengenai Balukia. Sumber penceritanya adalah Ratu Ular. Konon ramalan kapal Nabi Daniel yang menyisakan 5 lembar kisah-kisah yang ia bawa. Ia pergi dengan membawa begitu banyak kisah-kisah, dan Ratu Ular berpesan untuk memberikannya 5 lembar itu pada anaknya. Itulah sebabnya Hasib Karimudin mendapatkan peti itu dan membaca isi lembaran di dalamnya. Kisah ini tidak tercantum di dalam Al-Quran karena Bani Israel lah yang membuat catatan mengenai kisah itu. Rasulullah SAW pun bersabda sebagai berikut, "Janganlah kamu menganggap para ahli kitab itu benar, dan jangan pula kamu menganggap mereka berdusta. Ucapkanlah, aku beriman kepada Allah atas apa yang diturunkan kepada kami dan juga kepadamu." Adapun kisah ini termasuk dalam kisah Israiliyat yang bersumber dari Bani Israel. Kaum ini merupakan anak cucu dari Nabi Ishak. Kisah Israiliyat ini konon cenderung mengada-ngada, menakut-nakuti dan juga melebih-lebihkan, sehingga tidak jelas sumber dan keakuratannya. Bolehkah menceritakan kisah Balukia? Kisah Balukia termasuk dalam Israiliyat yang menceritakan sesuatu hal sebelum kemunculan Nabi Muhammad.
Banyak kisah-kisah yang terkandung di dalamnya dengan tujuan menyampaikan pesan tertentu. Kisah ini banyak dicari oleh bangsa Arab untuk memecahkan misteri di dalam Al-Quran yang dianggap kurang lengkap. Ahli kitab yang berasal dari Yunani dan juga Nasrani hidup di tengah masyarakat Arab. Sebab itulah mereka telah menjalin komunikasi sejak masa 70 Masehi. Kisah-kisah ini tidak lebih sebagai dongeng masa lalu sejak zaman Nabi Yakub yang merujuk pada kisah-kisah Yahudi. Namun memang tidak sedikit ahli kitab yang beragama Islam dan juga mengetahui sedikit banyak mengenai hal ini. Tidak semuanya palsu. Contohnya terkait sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam Al-Quran juga terdapat ayat mengenai menanyakan sesuatu kepada ahli kitab. Dalam surat Yunus ayat 94 menjelaskan bahwa sebenarnya orang-orang yang bertanya pada ahli kitab adalah orang-orang yang ragu. Padahal telah turun kebenaran atas kita. Hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa sampaikanlah tentangku walau seayat. Dan tidak ada yang menceritakan apa yang diketahui Bani Israel tentang Nabi. Namun apalagi terdapat kedustaan, bersiaplah dengan adanya siksaan Allah. Jika tidak ada yang salah dalam menceritakan mengenai kisah-kisah yang ada di dalam kitab Bani Israel, hanya saja tidak dapat dipastikan kebenarannya. Kisah Israiliyat ini tidak dapat dijadikan patokan hukum maupun patokan akidah. Sekalipun di dalam kisah dan kitabnya tidak ada yang bertentangan dengan Islam. Siapakah Nabi Khidir? Terkait kisah Israiliyat dan tidak, kisah Nabi Khidir bukan satu-satunya. Sebab di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi telah dijelaskan kala itu Nabi Musa dan muridnya bertemu dengan hamba di sisi kami. Kami berikan rahmat dan ilmu dari kami. Kemudian muncullah sebagian pertanyaan terkait Nabi Khidir. Apakah beliau benar seorang nabi atau hanya seorang yang soleh yang mendapat keistimewaan dari Allah? Kembali dalam surat Al-Kahfi, firman Allah menyebutkan bahwasanya Nabi Musa telah Allah perintahkan untuk berguru kepada Nabi Khidir. Dan Nabi Khidir pun memberikan syarat pada Nabi Musa. Ia boleh berguru padanya asal tidak menanyakan apapun padanya selama proses belajar hingga ia sendiri yang menjelaskannya. Dalam perspektif ini, jika memang Nabi Khidir bukan seorang nabi, apakah pantas Nabi Musa yang seorang nabi berguru kepada selain nabi? Syekh Su'aib Al-Arnud mengutip sebuah penjelasan yang menyebutkan bahwa kaitan pertama yang merusak adalah status Nabi Khidir sebagai nabi. Orang-orang munafik menanyakan bahwa status wali lebih agung daripada nabi. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda bahwa Nabi Khidir mendapati nama itu karena kerap duduk di atas putih yang tiba-tiba berguncang di belakang beliau sesuatu yang berwarna hijau. Maksudnya adalah ketika ia duduk di lahan tandus, maka kemudian lahan itu berubah menjadi hijau. Kisah Balukiyah yang terkait dengan Nabi Khidir seolah menghubungkan antara Bani Israel dengan sesama kaumnya. Karena nyatanya, menurut hadis Nabi, Nabi Khidir bernama asli Balyan dan merupakan kaum Bani Israel. Ia meninggalkan kaumnya untuk fokus pada ibadah dan meninggalkan kerajaannya serta ayahnya yang bernama Malkan. Pertanyaan yang kerap muncul adalah apakah Nabi Khidir masih hidup? Jelas hal itu telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya. Tidak ada yang tersisa di atas bumi ini setelah 100 tahun. Tentu saja jika Nabi Khidir masih hidup, ia akan menemui Nabi Muhammad SAW. Faktanya tidak demikian.
Kisah ini semoga dapat memberikan inspirasi, namun sekali lagi jangan mempertentangkan apa yang sudah ada di dalam Al-Quran. Kembali merujuk kepada firman Allah bahwa siapa yang mendatangi ahli kitab, sungguh sebenarnya ia adalah orang-orang yang ragu. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah Israiliyat adalah cerita sejarah umat terdahulu yang berasal dari sumber-sumber ahli kitab, baik Yahudi maupun Nasrani. Meski kerap dinukil oleh para sahabat dan sejumlah tabi'in, kisah Israiliyat masih diragukan kebenarannya. Sebagian kisah dianggap sahih, ada yang doif atau lemah karena bertentangan dengan syariat Islam. Hukum meriwayatkan kisah Israiliyat adalah boleh selama masih dalam koridor sunnah. Jika kisah tersebut dibenarkan dalam syariat, umat Islam wajib meyakininya. Namun jika tidak, maka harus ditolak. Secara umum, kisah Israiliyat dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah Israiliyat yang telah diyakini kebenarannya berdasarkan keterangan yang ada dalam ajaran Islam, yakni Al-Quran dan hadis Nabi. Yang kedua, Israiliyat yang telah diyakini kedustaannya karena bertentangan dengan syariat Islam dan ini harus ditolak. Yang ketiga, Israiliyat yang tidak disinggung dalam ajaran Islam atau umat Islam tidak boleh mempercayainya, tetapi tidak boleh mendustakannya. Dari jumlah sahabat Nabi yang banyak itu, misalnya ada Abdullah bin Salam, Ka'ab bin Al-Akbar, mereka dulunya adalah ahli kitab Yahudi yang kemudian masuk Islam dan meriwayatkan kisah-kisah Israiliyat. Contoh kisah Israiliyat adalah kisah Balugia mencari Nabi Muhammad, kisah Aub bin Unuk raksasa yang membantu kapal Nabi Nuh, dan kisah-kisah Israiliyat lainnya. Semoga yang saya sampaikan memberi manfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.